Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Salawat beriring salam kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan pada promotor dan penguji yang telah membimbing saya pada saat ini. Yang saya hormati Profesor Ganefri PhD, Profesor Yeni Rozamela MSc PhD, Profesor Dr. Ahmad Zaki MPD, Profesor Dr. Ahmad Fauzan MSc, Profesor Dr. Imade Arumnawa MSc, Dr. Edwin Musdi MPD, Profesor Dr. Lucy MS, Profesor Dr. Nuhidra Dustituati MED EDD, Profesor Dr. Zukardi FIKOM MSc. Baiklah, saya akan membacakan disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Realistik Geometri Berbantuan Multimedia Interaktif di Sekolah Dasar. Geometri sebagai salah satu cabang matematika yang memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika. Belajar geometri memungkinkan siswa untuk menganalisis dan menafsirkan dunia tempat mereka tinggal, serta membekali mereka dengan alat yang dapat membantu mereka menerapkan di bidang matematika lainnya. Tetapi pembelajaran geometri belum optimal. Selama ini guru memberikan rumus secara langsung tanpa mengajarkan konsep dasar dan prosedur yang bermakna bagi siswa. Sehingga pembelajaran belum bermakna bagi siswa dan siswa belum mampu mengembangkan kemampuan penalarannya. Solusi yang diperlukan adalah perlunya merancang desain pembelajaran yang dapat membuat siswa memiliki rasa ingin tahu, berpikir kritis, berpikir kreatif, membuat siswa aktif dan dapat memahami konten matematika dengan baik dan dapat membangun pengetahuan sendiri dan dapat menyelesaikan masalah dalam proses belajar. Alasannya, siswa seharusnya tidak dianggap sebagai penerima pasif yang hanya menerima konsep geometri dengan sekedar menggunakan rumus dan prosedur. Tentu, hal ini menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi lebih dari itu, siswa diberi kesempatan dan dibimbing ke dalam situasi untuk menemukan kembali konsep dengan cara mereka sendiri. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana kebutuhan siswa sekolah dasar terhadap model pembelajaran geometri berbantuan multimedia interaktif. Yang kedua, bagaimana karakteristik model pembelajaran realistik geometri berbantuan multimedia interaktif yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kebutuhan siswa di sekolah dasar terhadap model pembelajaran realistik geometri berbantuan multimedia interaktif. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik model pembelajaran realistik geometri berbantuan multimedia interaktif yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Sedangkan manfaat penelitian yang pertama secara teoritis, hasil penelitian ini dianggap dapat digunakan sebagai acuan teoritik dalam pengembangan model pembelajaran pada topik lain. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman rinci bagi guru-guru matematika khususnya di tingkat sekolah dasar. Spesifikasi produk yang dihasilkan yang pertama adalah buku model. Buku model berisikan panduan rasional, pengertian, tujuan, dan manfaat, landasan filosofis dan landasan teoritis, serta komponen inti operasional model pembelajaran yang dilengkapi dengan sintaks atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah buku guru. Buku guru merupakan panduan pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran realistik geometri berbantuan multimedia interaktif. Model ini diharapkan memperkuat peran guru sebagai fasilitator dan moderator. Yang ketiga adalah buku siswa. Buku siswa dirancang dan mengimplementasikan latihan materi geometri sehingga dapat mengembangkan kemampuan penalaran dan menyelesaikan persoalan kehidupan yang nyata di bidang geometri bangun datar. Sedangkan multimedia interaktif adalah yang dikembangkan sangat membantu siswa dalam proses belajar mandiri, membantu guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran pada materi geometri, dan mampu mengatasi kekurangan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Adapun kajian teoritis yang pertama adalah model pembelajaran berisi panduan atau pola dalam mengajar yang berguna untuk membimbing peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah
Realistic Mathematical Education adalah suatu pendekatan di mana pendidikan matematika dipahami sebagai aktivitas manusia. Ketiga adalah media. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi berlangsung antara guru dan siswa. Sedangkan multimedia interaktif adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan mengintegrasikan teks, audio, video dengan tautan dan alat yang memungkinkan pengguna untuk bernavigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rancangan atau pola yang dapat digunakan dalam merancang bahan pembelajaran. Setiap model pembelajaran akan berisi panduan atau pola dalam mengajar yang berguna untuk membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah sintaks. Sintaks adalah tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran menurut model tertentu. Yang kedua adalah sistem sosial, adalah situasi atau suasana norma yang berlaku dalam model. Yang ketiga adalah prinsip reaksi. Prinsip reaksi adalah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana guru seharusnya melibatkan, memperkuat para siswa, termasuk bagaimana memberi respon kepada siswa. Yang berikutnya adalah sistem pendukung. Dalam segala sarana, bahan, alat yang diperlukan untuk melaksanakan suatu model pembelajaran, dampak instruksional adalah hasil belajar secara langsung yang dicapai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang berikutnya ada dampak pengiring, adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana pembelajaran yang dialami oleh siswa. Sintaks yang dikembangkan adalah sintaks model Musti. Di sintaks model fase-fase sintaks model Musti antara lain adalah orientasi pembelajaran, fase matematika vertikal dan horizontal, diskusi kelas, integrasi, dan evaluasi. Dari sintaks ini dikembangkan menjadi orientasi masalah realistik 1, memahami dan menyelesaikan masalah secara matematika horizontal, membimbing dan memberi simulasi, menyajikan hasil kerja. Orientasi masalah realistik 2, memahami dan menyelesaikan masalah secara matematika vertikal, mengkonfirmasi hasil dengan media interaktif, aplikasi konsep, dan evaluasi. Untuk mengukur kualitas produk, bukan validasi. Validitas artinya sebagai tingkat keabstrakan dan kelayakan suatu produk yang dihasilkan. Validasi mengarahkan kelayakan desain pembelajaran baik dari segi isi maupun segi konstruk. Yang kedua adalah praktikalitas, mengacu pada sejauh mana ketercapaian perangkat pembelajaran oleh guru dan siswa. Dapat menggunakan perangkat pembelajaran yang dibuat dalam kondisi normal. Sedangkan keterlaksanaannya bertujuan supaya perangkat dapat digunakan dengan mudah. Yang ketiga adalah efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan dampak potensi produk terhadap kemampuan penalaran matematik siswa setelah melaksanakan pembelajaran. Suatu produk dikatakan efektif apabila dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematik siswa. Kerangka konseptual. Dari kerangka konseptual adalah masalah diidentifikasi. Ternyata pembelajaran yang selama ini kurang praktis dan efektif. Sehingga upaya untuk memperbaikinya adalah mengembangkan perangkat pembelajaran yang praktis, efektif, dan valid. Hasil yang diharapkan adalah pembelajaran yang praktis dan efektif. Pengembangan dengan menggunakan metode desain riset, di mana menggabungkan dua model desain riset yaitu model Bloom dan model Grafenair. Pengembangan model pembelajaran buku guru, buku model, dan buku siswa dirancang menggunakan model Bloom. Sedangkan untuk pengembangan konten dan dari sistem pendukung model dirancang dengan model Grafenair untuk menghasilkan produk yang valid dan praktis. Penelitian ini melibatkan seorang guru sebagai model pembelajaran matematika dan siswa kelas 4 SD 37 Pekanbaru. Instrumen penelitian. Yang pertama ada primary research. Primary research menganalisis kebutuhan siswa, kurikulum, materi, karakteristik siswa. Sedangkan prototype adalah memvalidasi produk seperti buku guru, buku siswa, dan multimedia interaktif. Sedangkan asesmen adalah praktikalitas dan efektivitas. Dari rekap hasil instrumen penelitian yang divalidasi oleh 2 orang validator, dari 9 lembar instrumen, ke-9-nya berkategori sangat valid. Teknik analisis data, yang pertama adalah teknik analisis data pendahuluan. Yang kedua adalah teknik analisis data validasi. Yang ketiga adalah teknik analisis data praktikalitas dan teknik analisis data efektivitas. Dari hasil
primary research. Yang pertama adalah hasil kebutuhan untuk mengumpulkan informasi bagaimana pembelajaran matematika berlangsung selama ini. Dari hasil analisis kebutuhan diperoleh bahwa pembelajaran geometri selama ini belum sepenuhnya melibatkan siswa secara aktif dalam setiap aktivitas pembelajaran. Yang kedua, kecenderungan guru mendesain pembelajaran geometri menerapkan materi pembelajaran, kemudian memberikan contoh yang masih bersifat abstrak. Dan perlunya adanya desain model pembelajaran yang mampu mengakomodir kemampuan penalaran matematik siswa dan melibatkan siswa secara penuh di setiap aktivitas pembelajaran. Sedangkan analisis kurikulum bertujuan mengetahui apakah materi atau SK dan KD-nya tentang bangun datar yang ada pada kurikulum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, dan apakah materi tersebut sudah memadai untuk mencapai tujuan pembelajaran dan apakah materi tersebut sudah terurut dengan baik. Dari KD sebelumnya adalah menjelaskan dan menentukan luas daerah persegi panjang dan segitiga. Dari KD sebelumnya ini hanya membahas 3 bangun datar, sehingga dianalisis menjadi semua bangun datar dibahas di sini. Dari 4 indikator menjadi 5 indikator. Untuk bangun datar, untuk analisis materi bertujuan untuk menentukan konsep-konsep esensial apa saja yang harus ada dalam topik bangun datar. Yang pertama ada segitiga, segi 4, dan segi tak hingga. Yang pertama yang diajarkan adalah segi 4, yaitu persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Yang diajarkan materi yang pertama adalah mengenal sifat-sifat bangun datar, baru menentukan luas bangun datar. Begitu juga dengan segitiga dan lingkaran. Sedangkan untuk analisis siswa bertujuan untuk mengetahui kualitas program yang dapat dijadikan petunjuk dalam merancang desain pembelajaran. Hal ini, hasil dari karakteristik siswa ini memberikan gambaran tentang desain produk dan cakupan isi pada sistem pendukung produk, khususnya pada buku siswa. Dari analisis karakteristik siswa, yang pertama, siswa SD kelas 4 SD usia bersekitar antara 10 sampai 11 tahun. Penelitian PIASA menyatakan bahwa rentang usia ini perkembangan kognitif siswa pada tahap operasional konkret. Dari hasil angket yang diberikan pada siswa, gaya belajar siswa visual sebanyak 56%, sedangkan gaya belajar kinestetik sebanyak 33%, dan gaya belajar audio sebanyak 1%. Dari warna favorit siswa disimpulkan bahwa siswa lebih suka warna-warna yang terang seperti warna merah 46%, warna kuning 33%, dan warna lainnya 23%. Prototipe yang dihasilkan ada sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan efek model. Hasil evaluasi formatif, hasil evaluasi yang terlihat jelas kesalahan adalah kesalahan penulisan, ukuran teks, kelengkapan komponen pada perangkat pembelajaran, ukuran dan penetapan gambar, dan kesalahan-kesalahan yang masih dapat teridentifikasi. Hasil validasi buku model yang divalidasi oleh 5 orang validator yang terdiri dari 3 validator materi, 1 validator bahasa, dan 1 validator desain. Dari 7 aspek yang diteliti, ke-7 aspek tersebut berkategori atau berkualifikasi sangat valid. Dan untuk buku guru, dari 7 aspek yang diteliti berkualifikasi sangat valid, yaitu adalah buku petunjuk buku, sedangkan untuk ke-6 aspek lainnya berkualifikasi sangat valid. Sedangkan untuk buku siswa, ke-4 aspek yang diteliti, ke-4 aspeknya berkualifikasi sangat valid. Sedangkan untuk multimedia interaktif, dari 4 aspek yang diteliti, ke-4 aspeknya berkualifikasi sangat valid. Untuk revisi, yang pertama adanya tulisan yang kurang kontras pada cover buku siswa sehingga kurang jelas untuk dibaca. Validasi mengganti warna tulisan yang kontras. Ada beberapa istilah asing yang belum dipahami siswa sehingga menuliskan makna dari istilah asing tersebut, dan petunjuk soal yang tidak jelas dan membuat petunjuk soal yang jelas. Seperti ini adalah buku siswa di mana petunjuk soalnya tidak jelas sehingga ditambahkan dengan petunjuk soal. Dan ini adalah buku siswa tidak jelas soalnya seperti apa sehingga dibuat soal yang lebih jelas. Dan ini adalah revisi untuk cover. Dari cover terlihat bahwa tulisannya diperjelas dan ada beberapa ikon yang harus diganti. Menurut validator, ikon yang diambil itu adalah ikon-ikon yang ada di sekitar siswa, terutama yang menyangkut dengan budaya Melayu Riau. Dari hasil praktikalitas oleh siswa,
Dari 6 aspek yang diteliti, semua aspek berkualifikasi sangat praktis, dan dari praktikalitas buku guru, dari 4 aspek yang diteliti, keempat aspek berkategori sangat praktis. Melihat hasil efektivitas dilakukan eksperimen yang dilakukan kedua kelas. Untuk kelas eksperimen adalah kelas 4A dan kelas kontrol ada kelas 4B. Dari hasil rata-rata pretest untuk kelas eksperimen berata-rata 53 dan untuk kelas kontrol berata-rata 30. Setelah dilakukan pelakuan dan dilakukan post test, ada kelas eksperimen rata-rata 84 dan kelas kontrol rata-rata 75, sedangkan untuk endgainnya 0,75 dan 6,3. Untuk uji normalitas, kedua kelas berdistribusi normal, dan untuk uji homogenitas, kedua kelas berdistribusi homogen. Sehingga dilakukan uji T untuk kemampuan penalaran matematika siswa. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa signifikan 0,01 lebih kecil daripada 0,05. Artinya bahwa peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran realistik geometri berbentuk multimedia interaktif untuk pembelajaran geometri lebih baik dari peningkatan kemampuan penalaran matematis yang diajarkan dengan yang tidak diajarkan dengan model realistik berbantuan multimedia interaktif. Sehingga didapat kesimpulan bahwa pertama, model pembelajaran realistik geometri berbantuan multimedia interaktif yang dihasilkan sudah menunjukkan kriteria valid dan praktis. Diperoleh model pembelajaran serta sistem pendukung berupa buku guru, buku siswa, multimedia interaktif yang valid dan praktis. Dan untuk model pembelajaran realistik geometri berbantuan multimedia interaktif sudah efektif memberikan dampak terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Hal ini terlihat dari signifikannya lebih kecil daripada alfa. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan dari kelas eksperimen dan kelas kontrol terhadap kemampuan matematis siswa. Selanjutnya, rata-rata perolehan skor tes dari 5 indikator kemampuan penalaran matematis siswa yaitu 84, dengan kategori sangat berhasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.